Ayah. Yuli dengan cemas menatap pria parubaya yang telah jatuh di sana. Dia mengenakan kulit binatang, bertubuh kekar, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, seolah-olah dia telah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan. Pada saat ini, dia jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Yuli ingin berdiri dengan penuh semangat, tetapi dia baru saja kehilangan benih garis darah pemakan dunia, dan Molly menyedot semua esensi dari tubuhnya. Dia merasa lemah di sekujur tubuhnya, dan begitu dia berdiri, dia jatuh dalam pelukan Molly lagi. Dasar bajingan, kenapa kau tidak membiarkan wanita itu pergi? Kata Xiaopu dengan marah. Pada saat ini, banyak sekali anggota suku keturunan Abis yang dipimpin oleh pendeta tinggi juga keluar dari rumah. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam rumah, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana wanita muda itu terlibat dengan zombie yang dibawanya kembali? Salah. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Melihat Molly duduk di sana dengan wajah pucat, pendeta tinggi itu juga tercengang. Sebelumnya dia pernah berkata bahwa Molly memiliki asal-usul yang istimewa dan mungkin bisa dibangkitkan dari kematian, tetapi itu hanya karena dia tidak berani menyombongkan diri karena takut dipermalukan. Sebenarnya dalam hatinya dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Molly, tapi dia tidak menyangka kalau Molly ternyata selamat. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Pembohong, kamu. Kepala suku Descendants of the Abyss juga tercengang. Dia menatap kosong ke arah putrinya dan Molly yang berpelukan, matanya hampir melotot. Kapan putrinya menjadi berpikiran terbuka seperti itu? Salah. Wajah putriku. Bagaimana, Nona, wajahnya? Terdengar seruan dari kerumunan. Semua orang tercengang pada awalnya, tetapi ketika Yuli berbalik, mereka tiba-tiba menyadari bahwa garis-garis hitam di wajah Yuli yang disebabkan oleh dirasuki oleh benih garis keturunan pemakan dunia telah menghilang. Dia memperlihatkan wajah yang sangat cantik, membuat semua orang mengusap matanya. Sejak dipilih oleh sang pemakan dunia, wajah Yuli dipenuhi garis-garis hitam. Garis-garis hitam ini terbentuk setelah urat leluhur di tubuhnya dibaptis dan benih garis keturunan dunia terus tumbuh. Selama garis hitam itu ada, benih garis darah pemakan dunia itu ada. Jika garis hitam itu menghilang, bukankah itu berarti? Memikirkan kemungkinan ini, semua keturunan Abis terkejut. Di mana urat nadi di wajahmu? Sang Devourer yang kuat yang mengalahkan ayah Yuli telah menahan amarahnya di dalam hatinya. Ketika dia melihat perubahan di wajah Yuli, dia terkejut. Wow, sepotong kristal hitam sehitam giok tiba-tiba muncul di tangannya. Di dalam kristal itu, asap hitam mengepul, yang luar biasa. Orang ini mengaktifkan kristal tersebut, dan dengan suara dengungan, kristal tersebut mulai bersinar. Sebuah lingkaran cahaya tak kasat mata menyapu ruangan dan menyelimuti Yuli, tetapi asap dan awan yang mengalir di dalamnya tidak berubah sama sekali. Benih World Devouring Bloodline di tubuhmu sudah hilang. Pupil mata pria itu melebar. Dia sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi punggungnya. Ada banyak suku di dalam area yang berada di bawah komando Devouring World, dan banyak jenius yang memiliki benih garis keturunan Devouring World yang ditanamkan di tubuh mereka, tetapi sebenarnya para jenius ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Putri dari kepala keluarga keturunan Abis memiliki garis keturunan leluhur Kaisar Dewa di tubuhnya, dan merupakan yang paling berbakat dari semua tanaman. Ini ditentukan oleh alam Devouring di awal, dan dia adalah orang kunci yang harus diperhatikan. Jika benih garis keturunan alam Devouring di tubuh orang ini menghilang dan merusak perbuatan baik orang-orang hebat, orang-orang ini juga akan disalahkan dan pasti akan dihukum berat. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Pemimpin pemakan dunia tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak dengan marah.
Dia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan suara keras, bayangan telapak tangan yang mengerikan muncul di kehampaan dan langsung menyelimuti Yuli. Berhenti. Pemimpin suku keturunan Abis meraung dan meninju untuk menghentikan lawan. Dasar kau yang tua dan abadi, jika benih garis darah pemakan dunia di dalam putrimu menghilang, kau dan sukumu tidak akan bisa lolos dari kematian, jadi pergilah dari sini sekarang. Tubuh pemimpin pemakan dunia itu dipenuhi dengan aura Kaisar Agung, seperti lautan yang bergulung-gulung, yang bertabrakan dengan tinju kepala suku keturunan Abis. Tiba-tiba, energi itu menyapu, dan kepala suku keturunan Abis terlempar oleh pukulan itu. Seteguk darah menyembur keluar, dan rumah di belakangnya benar-benar runtuh. Kemudian, pemimpin Devouring World berjalan seperti seekor naga dan seekor harimau, dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih Yuli, ingin menangkapnya dan menyelidiki kondisinya. Nona, raut wajah Xiao Pu berubah drastis. Ia ingin melangkah maju, tetapi langsung terhempas oleh energi yang kuat. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Di luar rumah, pendeta tinggi dan yang lainnya juga terkejut dan marah, dan ingin melangkah maju untuk mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh banyak master pemakan dunia di belakang pemimpin dan ditekan di tempat. Pembohong, larilah. Kepala suku keturunan Abis menatap putrinya dengan cemas dan putus asa di wajahnya. Dia juga merupakan seorang master tingkat kaisar awal, memimpin suku keturunan Abis untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Namun, menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti dunia Devouring, dia seperti seekor semut dan sama sekali tidak dapat melawan. Dasar kau makhluk abadi, berhentilah membuat keributan. Pemimpin Devouring World itu melirik ke arah pihak lain dengan dingin. Jika tidak begitu penting untuk menangkap Yuli dan memeriksa situasi spesifiknya, dia akan langsung membunuh pihak lain itu. Namun sekarang, prioritas utamanya adalah menangkap Yuli. Berdengung. Tangan kaisar yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepala Yuli. Aku akan melawanmu. Yuli menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya lemah. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia tetap maju dan menamparkan dengan telapak tangannya yang berkilauan. Demi kepentingan suku, dia tidak mau melawan, karena kalau dia melawan, maka seluruh suku akan tersangkut. Namun, sekarang benih garis keturunan World Devouring di tubuhnya telah menghilang secara misterius. Begitu World Devouring mengetahuinya, suku keturunan Abis pasti akan dibantai. Mereka akan mati juga, jadi dia hanya bisa mencobanya. Seorang kaisar setengah langkah berani melawan. Sungguh konyol. Pemimpin pemakan dunia mencibir dengan jijik. Telapak tangan kaisar bersinar terang, seolah-olah dia ingin menangkap Yuli di dalamnya. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ledakan. Telapak tangan Yuli yang ringan dan nyaris tak berdaya benar-benar merobek telapak tangan kaisar dalam sekejap, mengubahnya menjadi abu. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Bukan hanya pemimpin Devouring World yang tercengang, bahkan Yuli sendiri mengedipkan matanya, sedikit linglung. Meskipun dia seorang jenius, kultivasinya hanya setingkat kaisar agung setengah langkah. Namun, pemimpin Devouring World adalah seorang kaisar agung tahap awal yang sudah berpengalaman. Bahkan ayahnya bukanlah tandingannya. Namun, dia mematahkan kekuatan sihir lawan hanya dengan satu gerakan. Ini sungguh tak terbayangkan. Haha, Tuan, apakah karena Anda melihat kecantikannya, Anda merasa kasihan padanya? Semua master lain di belakang pemimpin Devouring World tertawa. Diam semuanya. Pemimpin Devouring World berteriak, tatapannya sangat serius, karena hanya dia yang tahu bahwa dia tidak membiarkan siapapun menang sama sekali. Aneh. Mungkinkah ada ahli di sini? Pemimpin dunia pemakan langsung mengarahkan pandangannya pada Molly yang berada di belakang Yuli. Melihat hal itu,
Yuli tergerak dan berbalik menatap Molly. Senior, apakah kamu yang mengambil tindakan? Yuli ragu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena selain alasan ini, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lainnya. Aduh, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukaku, tetapi kalian membuat begitu banyak keributan hingga kalian bahkan meledakkan atap rumahku. Apakah kalian masih ingin aku pulih? Di bawah tatapan semua orang, Molly mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan malas, tampak tidak senang. Tentu saja dialah yang telah mengambil tindakan sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya membuka beberapa bagian dari jalan terlarang, dia tidak dapat diganggu oleh seorang kaisar tahap awal. Benarkah ini orangnya? Semua orang di suku keturunan Abyss memandang Molly seolah-olah mereka telah melihat hantu, semuanya tercengang. Siapa kau? Pemimpin alam Devouring menyipitkan matanya dan mengerutkan kening pada Molly, apakah kau tahu dari mana kami berasal? Kau berani melawan kami di wilayah alam Devouringku. Apakah kau tidak takut mati? Dia menatap Molly dengan waspada. Bahkan dengan indera spiritual tingkat kaisar yang hebat, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Molly. Dia tidak bisa tidak waspada secara diam-diam. Tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Ini adalah wilayah Devouring World. Siapapun yang berani melawannya akan mencari kematiannya sendiri. Apa yang melahap dunia atau tidak, keluarlah dari sini saat suasana hatiku sedang baik, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk keluar nanti. Kata Molly acuh tak acuh. Kekuatan lawan terekspos di depannya. Dia hanyalah seorang kaisar tahap awal dan dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Namun, dia tidak ingin membunuhnya dalam jumlah besar karena luka-lukanya baru pulih sedikit dan dia ingin menunggu sebentar. Sombong. Pemimpin Devouring World melotot, dan aura mengerikan beredar, membuat semua orang merasa sesak di dada dan tidak nyaman yang tak terlukiskan. Kaisar ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang berani kau miliki untuk menjadi liar di Devouring World milikku. Teriaknya dengan marah, dan begitu sebuah pikiran muncul di benaknya, tinju kaisar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Tinju kaisar itu perkasa dan kuat, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan membombardir ke arah Molly. Senior, hati-hati, seru Yuli tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak berani melawan kekuatan seperti itu dan hanya bisa mengingatkan Molly. Heh. Molly terkekeh dan tidak melawan sama sekali, membiarkan kekuatan pukulan itu mengenai dirinya. Tiba-tiba, ledakan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah, seolah terjadi ledakan besar, tetapi saat asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, Molly sama sekali tidak terluka, bahkan sehelai rambutnya pun tidak bergeser. Dengan tubuhnya yang merupakan puncak kaisar dewa tahap menengah, dan pertahanan fisiknya yang mendekati kaisar dewa dimensi tinggi, bahkan jika dia tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan, bagaimana mungkin kaisar tahap awal ini mampu menembus pertahanannya? Kau, pupil mata pemimpin alam Devouring mengecil, dan akhirnya ia memperlihatkan ekspresi waspada, siapa sebenarnya kau? Lawanmu pastilah seorang master tingkat kaisar tingkat menengah yang dapat menangkis serangannya hanya dengan tubuh fisiknya. Kapan seorang master liar seperti itu muncul di alam Devouring ini? Kau tidak layak untuk tahu siapa aku. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Molly berkata sambil menggertakkan giginya. Kekuatan tinju lawan mendarat padanya, dan dia merasa mati rasa dan kesemutan, seperti pijatan, yang cukup menyenangkan. Mencari kematian. Pemimpin Devouring World tidak dapat menahan diri lagi. Dengan suara berdenting, sebuah pedang hitam pekat muncul di tangannya. Itu adalah senjata berharga milik Kaisar Agung. Begitu pedang ini terhunus, bumi dan langit berguncang,
bintang-bintang berjatuhan, dan langit seakan-akan runtuh. Memanggil. Pedang hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk langsung ke dahi Molly. Memangnya kenapa kalau dia hanya seorang kaisar tingkat menengah? Dengan senjata kaisar di tangan, dia dapat menembusnya dengan satu pedang. Kapan? Di bawah pengawasan semua orang, senjata kekaisaran hitam itu menembus langsung dahi Molly, seolah-olah telah mengenai sepotong baja yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan tidak menggores kulit lawan.